Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Bangkitnya kembali Reynald. Itu semua berkat-berkah yang diberikan langsung oleh Dewa Tyrion. Bahkan suaranya terdengar jelas di telinga Reynald. Dewa Tyrion berkata, "Bangunlah anakku, angkat kepalamu." Mendengar suara tersebut, Reynald pun menanggapinya, "Dewa Tyrion, maafkan aku karena telah lengah." Dan Dewa Tyrion pun menjawab, "Kenapa harus minta maaf saat kau telah bersusah payah untuk menyelamatkan seorang gadis kecil?" Kekuatan Reynald kini tengah bertambah beberapa kali lipat. Itu semua karena ternyata Dewa Tyrion memberikan sedikit kekuatannya secara langsung. Walaupun harganya sangatlah mahal, tapi nampaknya Dewa Tyrion tetap harus melakukannya agar orang pilihannya tidak mati. Dan saat pertama kali bangkit dengan sangat mudah, Reynald bahkan bisa menyelamatkan Echidna. Lalu ia pun memeluknya dan berkata, "Tidak apa-apa, sekarang kau sudah bebas." Tentu saja, walaupun Echidna telah diselamatkan, di dalam hatinya ia nampak sangat kesal dan juga marah karena satu-satunya orang yang boleh menyentuhnya adalah Kang Wu. Tapi nampaknya Echidna masih berusaha menahan diri karena peran yang harus ia jalani. Dan Balzac juga berbisik kepada Echidna, "Jangan lakukan apapun sampai menerima perintah dari Tuan." Dan itu juga yang membuat Echidna bisa menahan diri. Di sisi lain, Reynald nampaknya telah menyadari bahwa kekuatan Balzac telah meningkat dan ia pun curiga terhadap seseorang yang memberikannya kekuatan, dan itu adalah Satan. Mendengar nama tersebut, Tyrion pun bertanya, "Satan, apakah itu sama seperti iblis jahat Lucifer?" Dan Reynald pun mengangguk. Ia juga tengah curiga terhadap seseorang yang dicurigai sebagai Satan. Itu adalah seseorang yang pernah ia lawan dahulu saat sosok tersebut memanggil Echidna. Sampaknya ia juga adalah seseorang yang menjadikan Balzac sebagai anak buahnya. Nah, Reynald masih ingat benar terkait sosok pemuda tersebut. Dan sebelum bertarung, ia pun memerintahkan Echidna untuk tetap tinggal diam karena ia harus berfokus melawan Balzac. Walaupun kekuatan yang diberikan oleh Dewa Tyrion tidak bisa bertahan lama, tapi ia sangat yakin bisa melawan Balzac dan pertarungan keduanya pun dimulai. Di sisi lain, Kang Wu nampaknya harus menghentikan sparringnya dengan Kim Si-hyun. Ya, setelah melihat apa yang terjadi di medan pertempuran, ia sangat yakin bahwa Balzac bisa dikalahkan dan itu tidak boleh terjadi. Oleh sebab itulah Kang Wu memikirkan beberapa rencana dan nampaknya ini adalah rencana terbaik yang harus ia jalankan. Kang Wu pun berkata kepada Gaia dan juga Kim Si-hyun, "Oh ya, ngomong-ngomong, bukankah seharusnya Reynald telah mendapatkan wahyu dari Dewa Tyrion?" Semua orang setuju. Mereka pun bergegas pergi ke tempat Reynald beristirahat. Dan alangkah terkejutnya mereka karena tidak bisa melihat Reynald dimanapun. Kim Si-hyun menyadari sesuatu karena ada tanda-tanda ia pergi dengan tergesa-gesa. Lalu Kang Wu pun berkata, "Sial, nampaknya Reynald tengah mengetahui di manakah lokasi Balzac." Dan sepertinya ia berhasil membujuk ataupun mempengaruhi Reynald agar menemuinya seorang diri. Tentu saja itu adalah informasi yang tak terduga. Jika apa yang dikatakan Kang Wu benar, maka Reynald berada dalam bahaya.
Dan jika sampai kehilangan Reynald, itu juga adalah berita buruk karena Reynald merupakan sekutu yang sangat berpotensi. Apalagi ia juga merupakan utusan dari Dewa Tyrion. Lalu Kanggu pun bergegas menuju lokasi di mana Reynald berada dengan otoritas kecepatan. Tapi sebelum itu ia juga berpesan kepada Kim Si-hyun, ikuti aku bersama Nona Gaya dari belakang. Tentu saja Kanggu harus berburu waktu karena ia bukan ingin menyelamatkan Reynald, melainkan menyelamatkan bawahannya. Dan tak terasa akhirnya Kanggu pun tiba di lokasi Reynald tengah bertarung. Cahaya keemasan di tubuh Reynald telah memudar, yang artinya kekuatan Dewa Tyrion yang dipinjamkan telah hilang. Kanggu pun langsung bertanya, "Tuan Reynald, kenapa kau pergi seorang diri?" Dan Reynald pun, "Maaf, oh Tuan Kanggu, maafkan aku. Karena situasi sangat mendesak. Aku harus menyelamatkan anak kecil yang tengah disandra oleh Balzac. Tapi untungnya anak tersebut telah diselamatkan. Dan anehnya Reynald tidak bisa melihat sosok anak kecil itu dimanapun. Tapi untungnya bantuan telah tiba dan Balzac juga hampir dikalahkan. Tapi tiba-tiba ada sebuah pedang yang menusuk tubuh Reynald. Kanggu pun berkata, "Maafkan aku, sepertinya kau harus menjadi pahlawan di novel lainnya." Di sisi lain, tentu saja Reynald masih belum bisa mencerna situasi yang tengah menimpanya. Lalu ia pun mendengar suara dari belakang Kanggu. Ya, itu adalah Echidna. Ia berkata, "Kanggu, bolehkah aku keluar sekarang?" Dan saat Kanggu mengizinkannya, Echidna pun mulai menampakkan dirinya. Setelah itu, ia pun memerintahkan Echidna untuk segera kembali karena kemungkinan besar Kim Si-hyun dan Gaya akan segera tiba. Ia juga bertanya bagaimana kondisi Balzac dan nampaknya Balzac memang telah terluka parah, tapi untungnya ia masih bisa bertahan dengan tubuh Lynch-nya. Dan Kanggu pun memerintahkan Echidna untuk membantu Balzac agar segera kembali pada kejadian yang ada di hadapannya. Reynald masih belum bisa memahami apa yang sebenarnya tengah terjadi. Sambil memegang kerah Kanggu, ia pun berkata, "Tuan Kanggu, sebenarnya apa yang telah terjadi? Sadarlah, apakah kau telah dipengaruhi oleh iblis?" Melihat Kanggu yang dicengkeram oleh Reynald, Echidna pun berkata, "Diamlah, jangan menyakiti Kanggu. Ia adalah sosok yang lebih baik daripadamu." Mendengar kata-kata Echidna, akhirnya Reynald pun sadar. Ia pun kembali berkata, "Jangan-jangan dari awal kalian adalah sebuah tim?" Itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dipercayai oleh Reynald. Tapi mengetahui keadaannya, nampaknya memang seperti itulah kebenarannya. Kanggu pun tersenyum. Ia berkata, "Akhirnya kau paham juga." Kala itu Reynald mengira, "Apakah kau Satan?" Dan Kanggu pun menjawab, "Satan katamu? Jangan samakan aku dengan sosok menjijikan seperti Satan." Dan Kanggu pun mulai membuka topengnya. Lalu sepertinya Reynald lebih shock lagi dengan kebenaran yang baru saja ia ketahui. Karena Reynald masih ingat jelas wajah Kanggu, sosok yang pernah ia lawan dahulu, sosok yang juga menyelamatkan naga iblis Echidna. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.